Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, saya rindu untuk kita sarapan pagi, menikmati roti kehidupan yang dari Tuhan Yesus Kristus sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya rindu membagikan tentang Daniel yang adalah orang nomor 2 di dalam kerajaan. Sesudah Raja Nebukadnezar, maka nomor 2 adalah Daniel. Daniel di dalam kerajaan itu dia adalah seorang kepercayaan raja. Dia seorang yang begitu cerdas, pintar, takut akan Tuhan, dan dia bukan dari keluarga kerajaan atau dia dari keluarga sederhana saja. Tetapi mengapa dia begitu dipercaya oleh raja? Kenapa dia begitu disayang oleh raja? Itu oleh karena Daniel itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi di dalam kedudukan yang begitu nyaman, yang begitu damai, ya, dia diperhadapkan dengan satu masalah antara hidup dan mati. Ya, di dalam posisi yang aman, di dalam posisi yang begitu nyaman, dia diperhadapkan dengan satu masalah antara hidup dan mati. Untuk mengetahuinya, mari terlebih dahulu kita akan melihat di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Nah, di dalam posisi yang aman nyaman itu tadi, tiba-tiba Daniel menjadi seorang yang terdakwa. Dia harus dihukum, dia dipenjara dan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudaraku, bisa saudaraku bayangkan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan sesuatu kesalahan apapun juga, tetapi tiba-tiba kita menjadi seorang yang terdakwa, yang kita tidak tahu oleh karena kesalahan apa sehingga kita harus dipenjara. Apa yang harus kita lakukan jikalau kita ada di dalam posisinya Daniel? Tetapi saudaraku, Daniel pada posisi nyaman dan aman itu, sekalipun dia diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, yang dia tetap kuat. Nah, dia tetap kuat, dia tidak berontak, dia tidak protes, bahkan dia tidak berusaha untuk membela dirinya, bahkan dia tidak berusaha untuk kabur. Apa yang membuat Daniel kuat? Yang membuat Daniel kuat adalah dia bertekun di dalam doa. Saya baca ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, pada waktu itu Daniel sudah dijatuhi hukuman oleh Raja Darius untuk dia dipenjara dan dimasukkan ke dalam gua singa. Yang dilakukan oleh Daniel adalah bertekun di dalam doa. Itu yang dilakukan oleh Daniel, yang membuat dia kuat untuk menghadapi semuanya itu. Ya, yang membuat dia kuat, dia bertekun di dalam doa. Apapun posisi kita, saudaraku, apapun masalah kita, apapun penderitaan kita, mungkin nyawa sudah di ujung tanduk, tetapi ambillah sikap berdoa seperti yang dilakukan oleh Daniel. Nah, yang kedua, apa yang membuat Daniel itu menjadi kuat? Yang kedua adalah dia berani menghadapi segala sesuatunya. Kita lihat ayatnya yang ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Yang membuat Daniel tidak takut yang kedua adalah dia berani menghadapi segala sesuatunya. Kenapa dia berani? Karena dia tahu bahwa Allah ada berpihak kepada dia. Kenapa dia tahu Allah berpihak kepada dia? Karena dia tahu, yaitu Daniel tahu, karena dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Dia berdoa. Nah, sementara dia lagi doa, saudaraku, para pengawal itu datang untuk
menjemput dia, membawa dia untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saya mau katakan, ketika pengawal datang dan ketika membawa ke penjara dan ketika membawa kepada raja dan membawanya ke dalam gua singa, itu proses demi proses yang dialami. Ada waktu sebetulnya bagi Daniel untuk melarikan diri, tetapi Daniel tidak memilih untuk melarikan diri. Daniel tidak berusaha untuk membela dirinya. Beda dengan kita, walaupun kita salah, seringkali kita membela diri. Bahkan ketika mungkin kita ada di dalam pengadilan, bahkan sampai kita sewa pengacara yang terbaik supaya bisa membela perkara kita. Tetapi Daniel tidak meminta pembelaan kepada manusia, tidak meminta pembelaan kepada sahabat, tidak meminta pembelaan kepada keluarga. Dia hanya meminta pembelaan kepada Tuhan. Dia hadapi, dia tidak kabur, dia tetap stay di tempat. Dia tidak lari karena dia tahu bahwa Allahnya akan menolong dia. Dia memiliki keberanian. Yang ketiga, apa yang membuat Daniel kuat di dalam menghadapi masalah itu? Yang ketiga adalah tetap setia pada Tuhan. Ayatnya yang ke-18. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Nah, Daniel tetap setia, tetap stay di tempat. Ketika mereka membawa Daniel ke penjara, ketika membawanya kepada raja, dan ketika mereka membawa ke goa dan mereka mengambil batu, menggulingkan batu, ada sebetulnya waktu bagi Daniel itu untuk berkata kepada Raja Darius, "Iya Raja, baik. Jangan lemparkan aku ke dalam goa singa ini. Aku akan menuruti apa yang rajaku katakan." Bisa saja pada waktu itu Daniel berkata demikian untuk pembelaan diri supaya dia tidak dipenjara. Tetapi Daniel tidak melakukan itu. Dia tetap setia kepada Tuhannya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Adakah engkau setia kepada Tuhanmu walau apapun yang sedang engkau hadapi di masa sulit, di masa sukar ini? Jangan pernah menukar imanmu demi apapun juga. Jangan pernah menjual Tuhanmu demi apapun juga. Tetaplah miliki kesetiaan seperti yang dimiliki oleh Daniel. Dia tidak mau menukar kemewahan dunia. Dia tidak mau menukar dengan apapun itu. Dia tetap setia kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Allahnya pasti membela dia. Saudaraku, mari tetap sungguh kepada Tuhan. Cari Tuhan. Arti kata cari Tuhan bukan berarti Tuhan hilang. Artinya adalah datang kepada Tuhan serumit apapun persoalanmu, serumit apapun bebanmu. Mungkin engkau sedang sakit hari ini. Mungkin ada masalah di dalam pekerjaanmu. Mungkin ada masalah di dalam keuanganmu. Mungkin ada masalah di dalam rumah tangga atau keluarga. Mungkin ada masalah dengan anak-anak. Jangan takut. Datang kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Sebagaimana Daniel menyerahkan semua perkaranya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan untuk membela di setiap masalah kehidupanmu, dan engkau akan diberkati Tuhan dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.